Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Oke, hari ini aku akan membahas tentang sebuah pembahasan, yaitu Cirebon di era Syekh Syarif Hidayatullah. Langsung saja, Cirebon pada era Syekh Syarif Hidayatullah yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati ialah periode penting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa, khususnya di wilayah pantai utara. Sunan Gunung Jati ialah salah satu dari 9 wali songo yang dianggap sebagai penyebar Islam di Jawa. Syekh Syarif Hidayatullah tiba di Cirebon pada abad ke-15, mendirikan kerajaan Cirebon. Selama masa pemerintahannya, ia memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Cirebon dan sekitarnya. Salah satu metode utamanya adalah memulai pendekatan yang lembut dan inklusif yang menggabungkan ajaran Islam dengan elemen-elemen budaya lokal. Ini mencakup seni dan juga tradisi seperti wayang dan gamelan yang diterima dengan baik oleh masyarakat setempat dan membantu memfasilitasi adopsi ajaran Islam. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga mendirikan berbagai instansi Islam, termasuk masjid dan pesantren, untuk mendukung penyebaran dan pendidikan Islam. Salah satu masjid yang paling terkenal yang didirikan oleh Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang hingga kini masih berdiri menjadi pusat kegiatan agama dan Cirebon. Dengan demikian, Cirebon pada era Sunan Gunung Jati menjadi pusat penyebaran Islam yang penting di Jawa, dan warisan ini masih dapat dilihat dan dirasakan hingga saat ini dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Cirebon. Lalu apakah yang membuat Cirebon pada era Syekh Syarif Hidayatullah menjadi pusat penyebaran Islam yang paling penting di Jawa? Sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat Cirebon pada era Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati menjadi pusat penyebaran Islam yang penting di Jawa. Yang pertama, lokasi strategis. Cirebon berada di jalur perdagangan utama dan memiliki pelabuhan yang ramai. Ini memungkinkan interaksi intensif dengan pedagang muslim dari berbagai belahan dunia yang membantu penyebaran ajaran Islam. Yang kedua, pendekatan inklusif. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai pendekatannya yang lembut dan inklusif dalam penyebaran Islam. Ia menggabungkan ajaran Islam dengan elemen-elemen budaya lokal, membuatnya menjadi mudah diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, pendidikan institusi. Sunan Gunung Jati mendirikan berbagai institusi Islam seperti masyarakat, pesantren. Institusi ini menjadi pusat pendidikan dan dakwah Islam, memfasilitasi penyebaran dan pemahaman ajaran Islam di masyarakat. Yang keempat, kepemimpinan spiritual dan politik. Sebagai pendiri dan pendidik kerajaan Cirebon, Sunan Gunung Jati memiliki pengaruh besar baik dalam ranah spiritual maupun politik. Pemerintahnya membantu mendorong adopsi Islam di kalangan masyarakat. Dengan demikian, kombinasi dari faktor-faktor ini membuat Cirebon di era-era Sunan Gunung Jati menjadi pusat penyebaran Islam yang penting di Jawa. Wah, cukup luar biasa bukan, untuk menjadikan Cirebon sebagai salah satu penyebaran Islam yang sangat besar di antero Nusantara. Mungkin demikianlah hal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.